Dan ini saya kira momentum yang harus kita eksploitasi ini betul-betul ke depan. Pembayaran prestasi dari komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dan dia beli carbon credit ke kita sekarang sudah banyak sekali. Nah, kita ini sebenarnya global player, bukan global player, super power dalam carbon credit. Membuat Indonesia ini hebat. Kenapa ini bisa? Karena menurut saya kita kerjanya terintegrasi. Leadership presiden itu membuat warna sendiri. Terus konsisten terhadap komitmennya. Saya kira ini yang perlu digarisbawahi. Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia akan menerima pembayaran hasil kerja penurunan emisi gas rumah kaca dari Norwegia. Dalam hal ini, pemerintah Norwegia akan membayarkan sebesar 56 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 800 miliar rupiah. Indonesia dan Norway yang dipimpin dari Indonesia Wamen LHK dan Wamen Lu, serta dari Norway-nya adalah Duta Besar Norway di Jakarta dan staf khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidupnya Norway. Itu disepakati 11 juta ton atau senilai dana kira-kira 56 juta US atau 800 miliar lebih kurang. Adapun besaran uang tersebut karena hasil verifikasi pihak ketiga yang menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menurunkan emisi sebesar 11,2 juta ton ekuivalen karbon dioksida atau CO2 EKI selama 2016 hingga 2017. Dengan catatan, harga pasar karbon dunia saat ini sebesar 72.000 per ton. Dalam hal ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa Indonesia terus konsisten terhadap komitmennya. Selain turut berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca dunia, tapi Indonesia juga mempunyai pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan warga negara punya hak untuk memperoleh lingkungan yang baik. Bahwa Indonesia terus konsisten terhadap komitmennya. Kenapa kita konsisten? Selain komitmen untuk kontribusi kepada penurunan emisi gas rumah kaca dunia, tetapi kita juga punya pasal 28H Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa warga negara mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang baik. Selain itu, Siti juga memaparkan prestasi Indonesia dalam pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+. Salah satunya adalah kebijakan Presiden Jokowi yang menyetujui permanenkan impres moratorium area gambut dan hutan alam. Dan pada tahun 2019, Bapak Presiden setuju untuk ini dipermanenkan. Artinya, mulai tahun 2019 kemarin tidak boleh lagi ada izin baru di hutan primer dan di lahan gambut. Seperti diketahui, Indonesia dan Norwegia telah menandatangani perjanjian bilateral REDD+ atau LOL pada tahun 2010. Berdasarkan LOL tersebut, Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi karbon melalui penciptaan lembaga pemantauan dan pembatasan penggunaan lahan baru serta penegakan ketat dari undang-undang tentang kehutanan. Sebagai gantinya, pemerintah Norwegia akan membayar pemerintah Indonesia hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat tergantung pada seberapa jauh target pengurangan emisi bertemu. Adapun tujuan REDD+ adalah menghitung nilai dari karbon yang tersimpan di hutan serta menawarkan insentif bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari lahan hutan dan tertarik untuk berinvestasi di jalur rendah karbon dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, Presiden Jokowi menegaskan jika Indonesia harus terus konsisten dalam menjalankan program pemulihan lingkungan untuk penurunan gas rumah kaca, serta memastikan pengaturan karbon ini betul-betul punya dampak yang signifikan. Kita harus memastikan bahwa pengaturan karbon ini betul-betul memiliki dampak yang signifikan bagi pencapaian target penurunan gas rumah kaca